Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat semua, pada malam hari ini kita akan syarahan mungkin terakhir untuk sampai Ramadan ini, karena mulai Rabu atau Kamis kita akan melakukan puasa Ramadan. Nanti hari Senin kalau tidak salah kita akan melakukan Zoom meeting juga untuk memulai kembali qiraah Al-Quran selama bulan Ramadan nanti. Saran kita pada malam hari ini adalah Ilham Fujur dan Taqwa bagian kedua. Ini adalah seri kelima dari seri perjalanan jiwa. Seperti kita ketahui bahwa tentang jiwa ini Allah berfirman di dalam surat Asy-Syam, ya, menyamakan atau memulai sumpah Allah Subhanahu wa taala tentang jiwa ini dimulai dengan wasyamsi wa duhaha, ya, demi matahari dan sinarnya pada pagi hari, demi bulan apabila mengiringinya, demi siang apabila menampakkannya, demi malam apabila menutupinya, demi langit serta perancangannya, demi bumi serta penghamparannya. Nah, ini adalah bandingan, ya, bandingan dari jiwa itu. Nah, kalau kita lihat bahwa semua yang disebutkan di atas itu adalah benda-benda langit ataupun ciptaan lain, semuanya bertasbih kepada Allah, ya. Langit yang tujuh, bumi, dan semua yang ada di dalamnya senantiasa bertasbih kepada Allah. Tidak ada sesuatu pun kecuali senantiasa bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Nah, maksudnya kita lihat bahwa semuanya itu adalah mulai dari bintang-bintang, ya, planet-planet, ataupun juga angkasa lepas, semuanya itu bertasbih. Nah, salah satu tasbih mereka adalah mereka mengelilingi, berputar pada jalur yang telah ditetapkan. Itu adalah bagaimana bintang-bintang berputar pada sumbunya atau pada jalur berputarnya. Sedangkan atom-atom di dalam tubuh kita juga berputar seperti itu, ya. Bagaimana elektron berputar mengelilingi proton di dalamnya, ya. Semuanya itu adalah salah satu tasbih dari mereka, ya. Bagaimana kepatuhan mereka. Nah, tubuh kita pun seperti itu, ya. Tubuh kita itu, ya, bergerak mulai dari bayi kecil 0 sampai 2 tahun, bergerak menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi mahasiswa, menjadi orang dewasa muda, dewasa matang, lalu tua kembali. Nah, ini adalah pergerakan takdir tubuh kita, ya, yang tidak bisa berbalik. Bagaimana orang yang sudah berumur 65 tahun kembali menjadi bayi, tidak bisa. Tubuhnya tidak bisa, ya. Semuanya patuh kepada sebuah pergerakan, ya, pergerakan dari takdir tubuh tersebut. Nah, kemudian jiwa. Nah, kita bercerita tentang jiwa, ya. Jiwa itu adalah yang menjalani, ya, yang menjalani perjalanan mulai dari ini jiwa, ya, menjalani perjalanan mulai dari kecil, ya, sampai dewasa itu. Bagaimana perjalanannya? Kita lihat seperti ini. Ini adalah perjalanan aksi dan reaksi dari jiwa tersebut. Nah, ini adalah jiwa diberi ilham tentang fujur, diberi ilham tentang takwa. Nanti kita lihat apa maksudnya, ya. Itu adalah potensi-potensi yang diberikan kepada jiwa tersebut selama menjalani takdir dari tubuh fisik mereka sesuai dengan masing-masing yang tertera di dalam kitab takdirnya. Nah, jiwa menjalaninya, ya, jiwa menjalaninya. Kita lihat jiwa menjalani dari bayi
sampai dia dewasa, sampai tua dan kembali menjadi jiwa dan selesai di dalam perjalanan kehidupan di dunianya dan beristirahat di alam barzah. Nah, apa yang disebut dengan fujur dan takwa itu? Semua itu adalah potensi, ya. Potensi untuk apa? Potensi untuk berbuat, ya. Bagaimana fujur itu? Semua orang mendapatkan potensi ini, ya. Potensi untuk berdusta, untuk berburuk sangka, untuk munafik, untuk mencela, sakit hati, ya, curang, rakus, bergunjing, egois dan sebagainya. Begitu juga potensi untuk tidak puas, jengkel, iri, dengki, marah, gelisah. Semuanya ini diberikan kepada manusia. Ya, potensi untuk ini, maka begitu potensi ini kita laksanakan atau kita lakukan sesuai dengan takdir kita sendiri, maka potensi itu berubah menjadi memori. Nah, itu dia, ya. Kalau sudah berubah jadi memori, maka dia tidak perlu lagi kita cari ini maknanya apa. Begitu kita emosi terhadap sesuatu keadaan, kita tahu itu ini marah. Ya, kita tahu itu marah. Ya, kita tahu kapan kita menipu. Ya, sekali kita melakukannya, maka memori itu masuk ke dalam pikiran kita, ya, ke dalam jiwa kita nanti, dan termasuk rasanya. Ya, begitu ada rasa sesuatu, maka diberi pengetahuan kita, kamu seperti itu adalah dalam keadaan sombong. Kamu keadaan marah terhadap suatu keadaan. Kamu sedih, ya. Nah, perasaan-perasaan itu muncul dari mana? Diilhamkan kita pengertian itu. Dari mana datang ilham itu? Ya, pastilah dari Lauhul Mahfuz datangnya, ya. Masuknya diberitahu kita itu sombong. Nah, itu sombong itu artinya. Kalau kita umpamanya menganggap rendah kepada orang lain, nah itu sombong namanya, gitu ya. Sombong namanya, ya. Atau ketika kita menghadapi sesuatu, kita menjadi ngeri, ya, menjadi pengen lari atau seperti apa. Nah, itu namanya takut. Nah, itu namanya memori takut kita dapat pengetahuan tentang itu. Maka begitu kita melakukan marah itu atau sakit hati itu atau sombong itu, maka dia menjadi memori kita. Nah, termasuk rasanya. Nah, kalau sudah menjadi memori kita, maka saat-saat tertentu dia akan muncul kembali. Ya. Nah, kalau saat itu muncul kembali, dari mana datangnya? Nah, itulah yang disebut nanti kalau kita buka satu pintu yang tentang memori itu, kita buka, maka disitulah iblis mulai melakukan aksinya kepada kita. Apa? Dia mengatakan, sudah lama kita tidak sombong nih. Halo, sombong loh. Sudah lama tidak sombong. Kamu sudah lama tidak marah. Ya, nah, ini adalah sikap-sikap, potensi-potensi perbuatan fujur. Ya, begitu juga perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat, sama semuanya. Ya, potensinya diberikan oleh Allah semua. Ya, potensi untuk berzina diberikan, ya, potensi untuk korupsi diberikan, untuk judi, untuk arak, narkoba, kenakalan, kriminal, semuanya diberikan oleh Allah, ya. Maka begitu kita melakukan sesuatu pekerjaan yang dosa dan maksiat ini, maka dia menjadi memori kita. Kalau sedang menjadi memori, hati-hati, ya. Disitulah setan akan masuk kembali, ya. Maka setiap hari kalau orang sudah melaksanakan judi, maka di dalam memorinya muncul keinginan untuk berjudi itu, ya. Di dalam pikirannya, di dalam hati jiwanya ini, ya, dalam hati rohaninya ini, isinya adalah bagaimana cara berjudi, di mana berjudi, kapan lagi berjudi. Begitu juga yang lainnya, korupsi, ya, kapan lagi saya harus korupsi. Nah, itu artinya apa? Dia telah menuhankan korupsi itu, ya. Begitu juga dengan zina, ya. Orang yang pertama kali masuk atau menjalani perzinaan ini, maka memorinya langsung terbuka,
dan itu sulit untuk ditutup kembali. Ya, kenapa? Iblis selalu mengingatkan karena dia sudah tahu, walaupun orang lain tidak tahu tentang perzinahan itu, maka iblis tahu, korin kita tahu, ya. Maka dia akan katakan, halo, ayo, kapan lagi, kapan lagi. Nah, begitu ingatan kita dipenuhi dengan apa-apa yang untuk berbuat dosa dan maksiat ini, maka itulah yang menjadi Tuhan kita sebenarnya. Ya, nah ini adalah kalau potensinya terlaksana, ya. Nah, ada juga potensi untuk takwa. Potensi untuk takwa itu adalah ini, bermacam-macam perbuatan yang baik. Contohnya apa? Ada khusyuk, ada iman, Islam, ihsan, ya, tenang, pemaaf, ikhlas, ridho, zikrullah, syukur dan sebagainya. Nah, ini ya, kalau kita suatu saat belum tahu, disuruh zikrullah, ya, disuruh zikrullah, tapi memori kita untuk zikrullah belum ada. Kalau zikrullah memorinya hanya ucapan-ucapan seperti di dalam tasawuf klasik, maka ya yang kita lakukan apa? Membaca, mengucapkan dan sebagainya. Ya, tetapi begitu kita diingatkan Allah, ya, memori kita tentang Allah itu memuat ada 3. Ya, kalau kita ingin ingat dengan Allah, maka memorikan 3 hal tentang Allah itu. Apa? Yang pertama, tidak serupa, dia tidak seumpama, dia gaib. Nah, 3 ini cukup. Ya, ya. Kalau 3 ini kita masukkan ke dalam memori kita, Allah. Kita ingat lagi Allah, masukkan ke Allah. Ada 3, artinya apa? Tidak ada rupa, tidak ada umpama, gaib. 3 ini, cukup 3 ini, maka minda kita atau pikiran kita, hati rohani kita langsung menjadi kosong dia. Ya, yang tadinya hati rohani kita mungkin ingat berbagai kenikmatan dunia, maka seketika akan menjadi bersih hatinya. Nah, ini dah potensi tadi, potensi zikrullah, potensi untuk beriman kepada Allah. Potensinya ada semua. Setiap orang punya potensi ini. Dan masalahnya adalah, ya, bagaimana potensi itu bisa kita lakukan sehingga dia menjadi memori kita. Ya, kalau sudah menjadi memori kita, nah, ingat Allah itu gampang. Kan? Allah, ingat gampang. Kalau orang bertanya, apanya Allah yang mau diingat? Ya, dia laisa kamitslihi syai'un. Bagaimana mengingat Allah? Apakah kamu sudah bertemu? Ya kan? Nah, orang yang tidak tahu dan untuk memorisasikan Allah itu sendiri, maka mereka akan tetap bingung mencari pintu-pintu yang lain. Kalau kita sudah diberitahu oleh Ustadz kita, Ustadz Husain bin Abdul Latif, Allah itu ada 3 ciri-cirinya. Yang pertama, tidak serupa, tidak seumpama, maha gaib dia. Jadi tidak bisa dilihat dengan mata, ya, dilihat dengan ilmul yakin, ya, ainul yakin, dengan melihat. Ya. Nah, itu kalau kita sudah sampai di sana, maka dia menjadi memori. Kalau sudah jadi memori, maka dia setiap saat kita bisa panggil. Ya, itu. Jadi potensi takwa, potensi fujur, potensi dosa dan maksiat, semuanya kita miliki. Ya, kita diberi oleh Allah. Nah, nanti kita lihat bagaimana perkembangannya sesuai dengan umur tadi. Ya. Nah, potensi itu akan berubah menjadi memori. Begini, ini ya. Indera kita, ya, merasakan sesuatu, ada rasa, ya. Apakah rasa penglihatan, apakah rasa pendengaran, apakah rasa penciuman, apakah rasa lidah kita atau kulit, maka dia dibawa oleh roh ke dalam hati kita. Kalau di hati kita belum ada pengertian tentang rasa tersebut, maka turun ilmu dari Lauhul Mahfudz memberitahu bahwa kalau yang kita pegang umpamanya adalah api, maka rasanya panas dan akan membakar kita. Nah, itu menjadi ilmu kita nanti.
ilmu, maka kita masukkan dia di dalam memori kita, maka setiap kali kita memegang api, maka kita akan merasa panas dan kita akan menghindar. Nah, itulah bagaimana memori kita itu masuk ke dalam ingatan kita, ya. Nah, kita tahu bahwa ilham itu ilmu itu datangnya sekitar berapa? 60-65% masuk lewat mata kita dengan penglihatan kita. Ya. Kemudian 30% itu melalui pendengaran. Dan sedangkan 5% lagi itu melalui pengalaman-pengalaman kita. Nah, ilmu dan yang kita ingat terus, kita ulang-ulang terus akan menjadi peringatan bagi kita. Nah, peringatan. Nah, inilah yang akan membuat kita nanti menjalankan memori tersebut menjadi sebuah tindakan kita, ya. Peringatan masuk ke hati dari roh, mengalirkan rasa tadi, kemudian membuat raga untuk bereaksi atau bereaksi. Nah, kalau kita lihat secara diagram seperti ini dia. Ini adalah tadi adalah jasad, ya, atau panca indera kita tadi, ya. Di sini ada muncul rasa, masuk rasa itu dibawa oleh roh, ya, dibawa oleh roh ke dalam hati atau rohani kita, ya. Lalu di dalam hati, kalau itu sudah ada ilmu atau memori atau peringatan, maka kita mau diperingatkan oleh hati itu supaya apa? Melakukan aksi atau output dari hati tersebut menjadi aksi atau reaksi kita. Dari hati masuk ke roh, ya. Roh itu mengalirkan rasa kembali, ya. Lalu dari rasa itu muncullah nanti Nah, ini rasa, ya, aksi kita. Itu, ya. Jadi ya, dari kalau datangnya dari panca indera mengalirkan rasa roh ke dalam hati. Lalu reaksi kita adalah dari hati setelah diketahui ada memori di sana, ini adalah peringatan, maka dari itu baru muncul menjadi aksi dan reaksi di tubuh kita. Ya. Nah, setelah itu baru dia menjadi memori kita. Nah, ini dia. Roh selalu bersama rasa. Selalu, ya, digendong rasa itu oleh roh. Ya. Kita tahu bahwa roh dengan hati itulah jiwa. Roh dan hati disebut dengan jiwa, diri sejati kita. Ya. Inilah yang tahu, yang memahami, yang menyadari, memikir, meyakini, mengingat, mengetahui, melihat, mendengar, merasakan, dan menggerakkan. Ini roh tadi. Nah, memori kita tadi, ya, memori azali kita masih bersih, maka dalam perjalanan kita masuk fujur dan takwa ke sini. Fujur pelaksanaannya, fujur dan penghindarannya. Nah, masuk dia menjadi memori kita. Memori dengan rasa inilah nanti yang akan menjadi hawa nafsu kita. Nah, ini perjalanannya seperti ini. Jadi yang kita lakukan sehari-hari tidak lebih dari apa? Nah, kalau itu baru, maka ada ilmu yang datang dari Lauhul Mahfuz. Kalau dia itu sudah menjadi memori kita, maka pengulangan-pengulangan itulah yang kita lakukan setiap hari. Contohnya, saat kita sholat, kita nggak berpikir lagi, ya. Kita tinggal Allahu Akbar, kita baca, ya, kita baca Al-Fatihah, kita baca semua bacaan-bacaannya, gerakannya tanpa ragu-ragu lagi. Itu adalah perbuatan memori semua, ya. Yang melakukan siapa? Ya, jiwa yang melakukan, ya, jiwa yang melakukan, jiwa yang menggerakkan tubuh, jiwa yang menggerakkan lidah, jiwa yang membuat kita ruku dan sujud, jiwa yang membuatnya. Ya, nah kalau kita lihat jiwa adalah yang dibebani. Inilah yang dibebani mulai dari kecil tadi, kecil menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi dewasa, menjadi tua dan sebagainya. Ya, nah kemudian yang memori dengan rasa ini adalah diri palsu atau ego atau emosi kita. Inilah beban eksistensial kita. Jadi keberadaan kita itu dibebani oleh
memori dan rasa ini. Ya, inilah yang akan kita jalani ya sesuai dengan apa namanya takdir yang kita jalani. Ya. Nah, kalau kita lihat bagaimana ilham itu bertumbuh ya. Sebelumnya kita sudah lihat bagaimana jiwa bertumbuh, bagaimana fase-fase fujur dan takwa berdasarkan usia. Ini sudah kita bahas sebelumnya. Pada malam hari ini kita akan bahas bagaimana trauma masa kecil, ya, trauma masa kecil. Tapi ini kita resumekan sedikit bagaimana jiwa bertumbuh, ya. Nah, ini jiwa bertumbuh dari 0 sampai 2 tahun, kebutuhannya adalah kebutuhan perut atau makanan, gelombang otaknya kebanyakan adalah delta, dan emosinya adalah aman dan tidak aman, ya. Kalau aman dia tentram, kalau tidak aman dia menangis. Nah, begitu umur 3 sampai 6 mulai ada kepemilikan, ya. Ada gelombang otaknya theta, ada ego awalnya muncul. Nah, ini perkembangannya sampai di sini. Sampai dengan nanti umur 13 sampai 20 muncullah kebutuhan seksualnya muncul di situ, ya. Nah, inilah nanti kalau kita apa namanya salah jalan, maka dia akan menjadi perbuatan fujur, ya, atau pengotoran jiwa. Nanti pada bagian berikutnya bagaimana pembersihannya, bagaimana pengotorannya. Nah, itu yang masuk ke sana nanti, ya. Pada umur 25 35 20 sampai 35 harta dan posisi, ya. Maka disitulah muncul ada emosi, ya, identitas, emosinya kuat, ya. Kemudian pada 30 sampai 50 35 sampai 50 ini paling dominan, ya. Ini apa namanya keadaan paling tinggi sebenarnya, ya, yang dihadapi oleh manusia, ya. Tapi disinilah sebenarnya juga gelombang otaknya itu gelombang otak yang kacau balau kalau kita tidak tahu bagaimana cara membersihkannya. Disinilah muncul ada sombong dan pamer, ya itu. Nah, mulai dari 50 sampai 65 maka dia mulai melemah, dia membandingkan, ya. Kenapa? Ada penyesalan dan sebagainya, ya. Gelombang otaknya mulai menjadi lemah, ya, menjadi alfa. Tadi sangat kacau di sini, ya. Maka lebih dari 65 orang lebih banyak menikmati bagaimana makna hidup, ya. Maka bisa tenang dan bisa gelisah. Nah, ini apa namanya garis besar hubungan antara umur dengan kebutuhan fisik kita dan emosi kita, ya. Kemudian fujur dan takwa berdasarkan usia. Berdasarkan usia, nah ini dia. Fujur dominan, takwa dominan. Kalau fase umur 0 sampai 6 itu kalau fujur dominan maka energi naluriahnya yang muncul. Ya. Kalau mulai muncul ada takwa, maka fondasi rasanya mulai muncul. Fondasi rasa senang, ya, rasa bahagia, rasa marah muncul di sini. Begitulah seterusnya. Ada 7 sampai 12 muncul. Kalau fujur dominan, kebiasaan awalnya juga terbentuk. Ya, kalau takwa kebiasaan awalnya yang terdisiplin. Nah, itu dia, ya. Kalau takwanya mulai dominan di situ, maka saat-saat inilah kita mulai bisa membentuk anak, ya. Bagaimana umur 0 sampai 6, 13 sampai 20. Nah, 13 sampai 20 ada pemilihan sadar atau dorongan kuat. Kalau dominan fujur maka dorongan kuat saja yang ada. Dorongan seksual, dorongan macam-macam, ya, dorongan kepada yang tidak baik, ya. Tapi kalau sudah takwa dominan maka sudah mulai bisa berpikir, oh ini nggak akan saya lakukan, gitu, ya. Nah, itu dia. Kalau 20 sampai 35 ambisi dan status, ini fujurnya dominan di situ. Nah, kalau sudah ada takwanya maka ambisi dan statusnya dilaksanakan dengan amanah. Ya, ada sudah mulai pertimbangan-pertimbangan yang ke arah kebaikan. Begitu juga umur 35 sampai 50, kesombongannya mulai stabil di sini. Kalau dominan yang fujurnya, sombongnya menetap setiap saat sombong. Tapi kalau sudah takwa saat umur 35 sampai 50 ini, maka kedalaman hiduplah yang apa namanya yang berpengaruh pada orang tersebut. Pada 50 sampai 65 mulai ada, kalau fujur yang dominan maka yang muncul adalah takut kehilangan. Kalau takwa maka melepaskan, ya. Tidak ada ketakutan lagi, ya. Setiap apa-apa dilepaskan, ya. Kemelekatan dengan dunia mulai dihilangkan.
Pada umur 65 lebih, maka sisa egonya, fujur dominannya ini sudah ada sisa-sisanya saja sebenarnya. Kalau sudah ada takwa di sini yang dominan, maka disitulah orang mulai ridho, ya, takwa. Nah, ini kalau dibiarkan dengan apa namanya alamiah seperti ini. Tapi kalau dengan teologi sufistik yang masih Indonesia, ini bisa dipercepat, ya, fujurnya bisa diredam dari awal, ya. Nah itu. Nah bagaimana struktur kritis dari fase ini? Nah, itu adalah pada umur 0 sampai 12 tahun. Nah disinilah fase-fase kritis itu terjadi. Ya, di sini ada trauma-trauma nanti. Nah mari kita lihat trauma masa kecil. Nah kita masuk di situ. Trauma akan membentuk otak saat dewasa kita. Dia akan mempengaruhi emosi, pikiran, karakter, bahkan cara seseorang memandang agama, ya, memandang Allah, memandang dunia. Ya, trauma akan mempengaruhi itu. Ya. Kemudian apa definisinya? Trauma itu ada trauma aktif, ya, yaitu dipukul, trauma karena dipukul, gitu, dipukul oleh orang tua, dipukul oleh teman, dipukul oleh siapa saja, ya, atau dibentak, disiksa, dihina, kekerasan fisik. Nah, ini adalah trauma aktif yang dihadapi oleh anak, ya. Semakin anak lama mengalami ini, maka pengaruhnya juga akan menjadi semakin kuat nanti. Ya, ada trauma yang pasif. Apa trauma pasif itu? Yaitu diabaikan. Anak merasa diabaikan, tidak diperhatikan, gitu ya, dibiarkan diam, ya, didiamkan oleh orang tuanya. Nah, ini yang menjadi trauma pasif bagi dia. Ya, sehingga dia akan mencari, ya, sesuatu pelampiasan nanti, bagaimana dia bisa dihargai oleh orang lain. Kemudian tidak diperhatikan, tidak diajak bicara. Orang tua sibuk dan tidak hadir secara emosional. Ini adalah trauma pasif yang dihadapi oleh anak. Ini bahaya sekali. Ya, berikutnya adalah trauma pola, ya, pola-pola pengasuhan. Terutama misalnya gini, setiap hari dia melihat orang tua bertengkar, ya, maka itu menjadi trauma bagi dia, ya, maka dia akan menjadi orang yang suka bertengkar juga, ya. Kemudian trauma yang berulang, ya, pola-polanya sering dia dicela, ya, sering dia dibilang bodoh, dibilang apalah gitu, ya, dibilang kamu nakal dan sebagainya. Nah, maka dia menjadi trauma juga, selalu disalahkan sama, ya. Ini terutama bagi orang-orang yang bagi anak yang mempunyai banyak saudara. Ada saudara yang selalu disalahkan, ada yang selalu dibenarkan atau dibela dan sebagainya. Nah, kalau anak selalu disalahkan, maka dia akan menjadi trauma, ya. Selalu dibandingkan dengan saudaranya. Ini nggak boleh juga. Nah, trauma jenis ini yang paling kuat membentuk struktur otak dewasa, ya. Itu. Nah, trauma kecil mengaktifkan sistem peringatan bahaya di otak. Apa? Ya, itulah amigdala dia. Kita sudah bahas kemarin itu. Amigdala itu adalah bagian yang memunculkan emosi, ya. Pusat rasa takut, marah, cemas. Jika anak tumbuh dalam rumah yang tidak aman, maka amigdalanya membesar, menjadi hyperaktif, ya, menganggap hal kecil sebagai ancaman besar. Nah, itu hati-hati di situ, ya. Amigdalanya sedang teraktifkan di situ, ya. Terus apa? Efeknya saat dewasa mudah marah. Nah, ini hati-hati. Mudah cemas, overthinking, apa saja dipikirin yang nggak perlu dipikirin itu. Mudah curiga, sulit percaya kepada orang lain, mudah tersinggung. Nah, ini bukan sifat, ini struktur otak yang terbentuk sejak kecil. Hati-hati ya, kalau trauma saat kecil tadi, maka efeknya di dewasa adalah seperti ini. Mudah marah, mudah cemas, overthinking, mudah curiga, sulit percaya kepada orang lain, mudah tersinggung. Ya, nah kalau ada yang seperti ini, maka hati-hati. Berarti kita saat kecilnya mengalami trauma. Ya, kalau tidak diobati, ya nanti kita tidak obati, kalau tidak dilakukan pembersihan tentang jiwa ini, maka itu akan nanti berpengaruh pada umur-umur selanjutnya. Nah, hati-hati di sini, ya.
Itu apa namanya tentang amigdala. Trauma juga merusak otak takwa. Otak takwa itu apa? Prefrontal cortex yang ada di sini di depan ini, ya, belahan otak depan. Apa gunanya? Itu adalah pusat untuk mengontrol diri, pusat kecerdasan, ya, moralitas, kesabaran, perencanaan, kemampuan menahan amarah itu ada di sini, ya. Maka seakan-akan antara amigdala dengan prefrontal cortex ini ada yang bertabrakan gini. Kalau amigdalanya yang aktif, maka prefrontalnya akan terpengaruh. Tapi kalau prefrontal korteksnya yang aktif, maka amigdalanya mulai bisa dikendalikan. Nah, inilah fujur dan takwa itu begitu, ya. Bagaimana fujur ini adalah emosi tadi, kontrol dirinya adalah disebut dengan takwa, ya. Nah, itu tadi ada bagaimana dia berpengaruh terhadap amigdala dan bagaimana dia berpengaruh kepada prefrontal cortex. Ya, itu yang ketiga. Jika masa kecil penuh dengan tekanan, prefrontal cortexnya berkembang lebih lemah, ya. Koneksinya ke amigdala menurun. Akibatnya dia sulit mengendalikan emosi, sulit fokus, cepat menyerah saat ada permasalahan. Kesabarannya rendah. Artinya apa? Mudah marah, mudah terpengaruh dengan emosi yang amat sangat gitu kan, sehingga kadang-kadang memukul dan sebagainya. Impulsif, ya. Kemudian sulit mengambil keputusan yang jernih. Ada ketakutan semua di situ, ya. Nah, trauma membuat fujur atau emosi reaktif lebih kuat. Sementara takwa atau kontrol diri menjadi lemah. Nah, hati-hati ya. Maka kalau kita dalam umur-umur yang sudah berlanjut ini, ya, sudah lanjut umurnya yang sudah lebih dari 20, kalau mulai seperti itu maka hati-hati. Kita mungkin waktu kecil kita berada dalam keadaan trauma. Kalau tidak diobati, tidak dilakukan pembersihan jiwa, maka itu akan merusak perkembangan kita selanjutnya. Nah, trauma meningkatkan kortisol. Dia akan merusak otak. Kortisol itu apa? Itu adalah hormon stres. Ya, stres ringan masih baik, masih oke lah ya, stres ringan ya. Itu membuat kita apa? Membuat kita waspada stres ringan itu. Tapi ya jangan lama-lama ya. Kalau berkepanjangan ini yang merusak ya. Hormonnya itu akan merusak tubuh kita, merusak organ-organ tubuh kita. Yang rusak dulu adalah yang lemah-lemah, yang lembut-lembut organ tubuh kita. Ya, ada otak sendiri, ya, ada juga jantung, ada liver dan sebagainya. Ya, jika stres berkepanjangan dia akan merusak. Nah, pada masa kecil orang tua marah-marah, rumah tidak aman, anak sering merasa takut, ini menciptakan toxic stress. Ya, toksik atau stres yang seperti racun dia. Ya, ini hati-hati ya pada masa kecil ya. Kalau orang tua marah-marah, rumah tidak aman, anak sering merasa takut, ini akan menciptakan toxic stress bagi anak tersebut. Nah, itu akan merusak otaknya. Ya, efeknya apa? Hipokampus pusat memori mengecil. Ya, ini dari sains sudah bisa membaca seperti itu. Ya, kita berbicara ini tentang sains dulu. Nanti kita akan berbicara tentang bagaimana mensucikannya nanti. Ya, kita lihat dulu bagaimana dia mengecil, bagaimana dia kotor nanti. Nah, kalau hipokampusnya mengecil, maka sulit dia menghafal, sulit belajar, mudah lupa, daya fokusnya rendah, sistem imunnya melemah, tubuh menjadi mudah sakit. Semuanya bersumber dari lingkungan keluarga yang tidak aman. Artinya itu adalah trauma. Ya, trauma di situ. Selanjutnya apa? Trauma membentuk sistem kepercayaan
untuk yang mengendalikan hidup kita. Core beliefs, ya. Keyakinan bawah sadar tentang siapa diri kita, seperti apa dunia ini, bagaimana orang lain memperlakukan kita. Nah, siapa diri saya? Saya adalah orang yang menderita. Saya adalah orang yang selalu rendah di hadapan orang. Nah, itu adalah siapa diri saya, ya. Seperti apa dunia ini? Dunia ini adalah gaduh, dunia ini adalah kacau balau, tidak menghargai saya. Nah, itu adalah core belief yang tertanam di dalam diri kita karena ada trauma, ya. Bagaimana orang lain memperlakukan kita, ya. Maka disitulah muncul nanti perilaku-perilaku kita yang rendah diri dan sebagainya, ya. Hati-hati di sini, trauma, ya. Berikutnya apa? Anak yang tumbuh dengan trauma mengembangkan keyakinan saya tidak cukup baik di hadapan dibandingkan dengan orang lain. Nah, ini adalah nilai negatif yang muncul di dalam pemikiran kita. Ya, saya tidak berharga. Ya, saya akan ditolak. Belum apa-apa sudah dikatakan saya akan ditolak. Ya, semuanya bersumber dari trauma masa kecil kita. Nah, saya tidak aman. Dunia ini berbahaya. Semua orang akan meninggalkan saya. Nah, ini adalah semua seakan-akan membuat kita itu menderita. Gitu. Nah, ini adalah akibat trauma. Ya. Selanjutnya apa? Dan keyakinan ini hidup sampai dewasa, lalu merusak hubungan. Kalau kita berhubungan dengan teman, berhubungan dengan keluarga, berhubungan dengan saudara, dia akan merusak hubungan itu. Ya. Mengganggu ibadah, ya pasti mengganggu ibadah. Buat apa ibadah kalau ibadah itu tidak bisa menenteramkan saya? Nah, itu pikiran-pikiran seperti itu muncul dia, ya, menciptakan kecemasan setiap saat, kecemasan karena ada apa? Karena hormonnya yang muncul adalah kortisol tadi, ya. Ada itu perasaan cemas itu adalah karena hormon kortisolnya itu selalu muncul setiap saat, ya, memicu depresi. Nah, depresi ini berbahaya. Kalau di atasnya ditekan, kemudian perasaannya juga muncul ke atas, seperti ditekan begini. Gitu ya, dari atas ditekan, perasaan ditekan, pikiran memberati kita, ya. Yang kita pikirkan itu memberatkan kita, perasaan juga memberatkan kita, maka kita seperti ada di tengah, ditekan seperti ini. Itu disebut dia depresi, ya, dipres itu, dipres, ditekan dari atas bawah. Nah, ini sangat, kalau orang tidak tahu cara keluarnya, maka orang bisa bunuh diri karena depresi ini. Ya, banyak sekarang orang yang bunuh diri karena mengalami depresi. Ya, terutama ya di negara-negara yang seperti di Jepang banyak kalau tidak salah, ya. Di negara-negara yang spiritualitasnya rendah juga banyak, ya. Kemudian membuat seorang sering gagal. Sering gagal itu sebenarnya karena tidak mau melakukan sesuatu, ya. Membuat seorang sering gagal. Saya sudah melakukannya, nanti saya nggak bisa saya nggak mau gagal lagi, gitu. Saya nggak mau lagi melakukannya karena nanti saya dihina orang dan sebagainya. Nah, sering gagal itu karena tidak melakukan sesuatu perbaikan, ya, tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan, yang melakukannya oleh apa? Oleh takdir kita. Contohnya apa? Untuk makan, tidak mungkinlah makan itu langsung masuk ke mulut kita tanpa kita menyuapnya. Ya, ada nasi kita disuap. Inilah yang disebut dengan apa? Kepatuhan kita untuk makan. Ya. Nah, bagaimana mendapatkan rezeki itu? Ya, rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah, betul sudah ditentukan oleh Allah. Tapi kita tidak tahu, ya, kapan rezeki itu datang ke kita. Kalau kita tidak mengejar rezeki tersebut, maka dia tidak akan datang. Ya, kecuali kalau Allah mendatangkannya melalui orang lain karena apa? Karena ada kebaikan yang kita lakukan, itu masalah lain.
Ya, ada yang kita lakukan. Apa saja yang kita lakukan untuk kebaikan, insya Allah akan diberikan oleh Allah. Ya, jadi nggak perlu sebenarnya kalau sering gagal atau rezekinya mampet atau gimana, nggak perlu kita melakukan hal-hal yang aneh. Cukup kita, ya Allah tolong saya. Nah, itulah yang nanti membuat kita pikiran kita kehilangan bebannya nanti. Nanti kita masuk nanti di dalam bagaimana membersihkan hati nanti. Membuat seseorang sulit percaya kepada orang lain. Nah, ini sangat berbahaya sebenarnya. Kalau kepercayaan kita kepada orang lain sudah hilang, maka otomatis di dalam masyarakat itu kehidupan bermasyarakatnya juga akan terganggu. Semuanya berada dalam keadaan tidak saling percaya, ya. Seorang berprasangka jelek kepada orang lain. Nah, ini dia. Ya, kalau sudah seperti itu, maka kerukunan di dalam keluarga, kalau itu terjadi di keluarga, akan menjadi hilang. Kalau itu dalam masyarakat, maka kerukunan juga akan terganggu. Nah, sulit percaya kepada Allah karena figur ayah yang keras. Ya, nah, ini pada ayah yang sering berbuat kekerasan kepada anaknya, ya, maka dia akan sulit percaya Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Kenapa? Di dalam kehidupannya sehari-hari, ayahnya begitu keras kepada dia. Nah, ini nanti masuk nanti bagaimana stres membentuk karakter nanti bagian berikutnya. Maka trauma menciptakan kacamata gelap yang mempengaruhi seluruh hidupnya nanti, ya, setelah dia besar. Kemudian apa? Trauma menurunkan kapasitas untuk merasakan cinta dan kedamaian, ya. Bukan kedamaian, bukan kedamaian, ya. Trauma mengganggu hormon-hormon positif, ya. Yang tadi hormon kortisol meningkat, oksitoksinnya menurun, serotoninnya menurun, ya. Kalau hormon itu menurun, maka ada perasaan kita sulit untuk percaya, sulit dekat dengan orang lain. Nah, kalau ada yang seperti itu, ya, sulit percaya kepada orang lain, sulit dekat dengan orang lain, itu artinya apa? Hormon yang dominan saat itu adalah oksitoksin, ya, menurun oksitoksinnya, ya, yang harusnya banyak, gitu kan, dia menurun, diganti dengan kortisol tadi yang meningkat. Serotonin juga menurun, yaitu mood kita menjadi buruk. Serotonin itu adalah meningkatkan mood kita. Maka kalau dia menurun, maka mood kita, perasaan kita buruk, mudah depresi dan gelisah. Ya, itu adalah dampak-dampak secara biologis yang terjadi di dalam otak kita. Bagaimana kalau trauma itu menjadi sesuatu yang berlanjut dari kecil sampai umur dia remaja. Ya. Berikutnya apa? Dopamin menjadi tidak stabil, ya. Anak dewasa menjadi cepat bosan, sulit menikmati hidup, mencari pelarian, ya, pelariannya bisa belanja, ya, hubungan yang toksik, ya, kemudian pornografi, hiburan berlebihan. Nah, ini bukan akhlak buruk, tetapi neurologi yang terbentuk sejak kecil, ya. Ini bukan hanya akhlak saja, tapi secara neurologi dia adalah pembentukan sejak kecil. Dan ini harus segera ditanggulangi. Dan tanggulanginya gimana? Nanti kita masuk bagaimana dia membersihkan hati kita. Ya. Nah, ini adalah pengotoran hati, ya. Nah, nanti kita masuk nanti pada tahap berikutnya nanti bagaimana membersihkannya. Kemudian trauma menyebabkan konflik internal di dalam diri. Nah, ini yang paling sulit nih, ya. Kalau di dalam diri kita sendiri terjadi konflik, ya, maka itu menjadi sesuatu yang berat bagi kita. Ya, apa contohnya? Aku tahu ini salah, tapi aku tetap lakukan. Itu dia. Ya, kenapa? Kenapa saya tahu ini salah, tapi aku melakukan juga. Nah, ketika kita tahu tadi, begitu ihlam pujur itu dia terlaksana, maka dia menjadi memori. Kalau sudah menjadi memori, hati-hati ini, ya, dia tidak akan bisa ditutup dengan kuat, ya.
Karena iblis selalu membukanya kembali, mengingatkan kembali. Ayo berbuat lagi, ayo marah lagi, ayo curi lagi, ayo judi lagi. Nah, itu ya. Aku tahu ini salah. Kalau dalam bahasa saya dulu namanya itu adalah tomat. Ya. Tobat kumat, tobat kumat, tobat kumat. Gitu ya. Nah, ya nggak bisa menahannya. Nah, itu bahayanya di situ. Kalau dia sudah jadi memori, sudah jadi satu kali memori, dua kali memori, tiga kali, dia sudah menjadi sesuatu yang permanen kita lakukan dan setiap saat dia akan menjadi satu yang toksik yang harus kita lepaskan ininya, rangsangannya. Rangsangan untuk berjudi, rangsangan untuk korupsi. Makanya korupsi itu sulit dirubah kalau tidak tahu caranya. Ya, dengan beruntung orang yang menyucikan hatinya atau jiwanya, kata Al-Quran setelah itu. Merugi orang yang kembali mengotorinya. Nah, mengotori itu adalah menambah memori itu muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi dia. Ya. Kemudian aku ingin berubah, tapi tidak bisa. Sama itu tadi, ya nggak bisa. Kenapa? Heran gitu. Orang bertanya-tanya, kenapa ini saya nggak bisa berubah? Nah, Ustadz kita dulu mengatakan gini, orang yang sudah terkena narkoba, begitu dia keluar dari penjara, ya kalau dia di penjara, maka dikatakan, kapan masuk lagi ke penjara? Pasti seperti itu. Karena kalau sudah terbiasa seperti itu, dia akan berulang kembali. Ya, aku ingin bahagia, tapi tidak pernah cukup untuk bisa merasakan bahagia itu. Ya, nah, ini adalah konflik di internal kita. Ya, ini sangat memberatkan, membuat kita depresi. Ya, lalu apa? Ini terjadi karena apa? Amigdala kuat karena trauma, prefrontal korteksnya lemah, ya, kurang kasih sayang atau keamanan dan sebagainya. Maka hasilnya seorang dewasa menjadi dua pribadi di dalam satu tubuh. Pribadi ganda, ya, pribadi ganda. Ya, bisa orang yang berwajah saleh gitu kan, tetapi ternyata dia orang yang suka korupsi, ya, suka dan sebagainya. Aneh di situ. Dia pribadi ganda, ya. Bagian diri yang ingin tenang, ada bagian diri yang ingin tenang, ada bagian diri yang selalu panik atau takut, marah dan cemas. Dan konflik ini mempengaruhi hubungan, pekerjaan, ibadah, pernikahan, sampai cara seseorang memandang Allah. Ya, inilah disebut dengan kalbu. Kalbu itu apa? Bolak-balik. Ya, kalbu itu kadang-kadang ingin tenang, ya. Bagian ada yang ingin panik, ya, takut dan marah dan cemas. Bolak-balik, 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 bolak-balik. Bolak-baliknya itu disebut dengan kalbu, ya. Kalbu itu bolak-baliknya itu ada rasanya. Rasanya di mana? Rasanya ada di dada, rasanya juga ada di kepala kita. Kepala kita akan diberati dengan berbagai pemikiran-pemikiran, ya. Pemikiran-pemikiran ini memberati kita, menjadi beban kita. Walaupun tidak kelihatan, tapi bebannya ada di sini. Nah, setiap ada beban di sini, rasanya ada di bawah. Maka bolak-balik itu yang membuat kita kelabakan, ya. Nah, trauma juga memicu perilaku fight atau flight atau freeze dalam kehidupan kita dewasa. Maksudnya apa? Jika masa kecil penuh dengan ketakutan, otak menyimpan mode bertahan hidup. Nah, bertahan hidup itu apa? Fight, marah, keras, defensif. Nah, itu untuk fight, maunya berantem terus tuh, nyari lawan terus ya. Kalau flight, nah itu kabur dari masalah atau menghindar. Ya, kalau dia merasa kuat, maka dia fight. Kalau dia merasa akan kalah, maka dia kabur, ya, atau menghindar dari permasalahan itu. Ya, kalau freeze, ya, ini tidak melakukan apa-apa, dia diam, mati rasa atau bingung dia. Nah, ini adalah perilaku karena masa kecilnya penuh dengan ketakutan. Ya, nah, hati-hati kalau ada yang seperti ini, segeralah lakukan pembersihan hati. Kalau tidak, maka akan berlanjut nanti bagaimana kita pada umur-umur umur 30 sampai 50 nanti. Itu nanti puncaknya ada di situ.
ya. Kemudian inilah yang menyebabkan banyak orang dewasa meledak-ledak tanpa sebab, ya. Ini ada fight, ini dia berteriak semua, ya, tanpa sebab, ya. Kemudian takut mengambil keputusan, ya, takut mengambil keputusan dalam pekerjaan umpamanya, ya. Dia tidak mau mengambil keputusan. Kenapa? Karena takut, ya. Kemudian bingung, tidak bergerak atau freeze. Ini bukan sifat buruk sebenarnya, tetapi ia adalah jejak trauma masa kecil dalam sistem saraf kita. Ya, Alhamdulillah, Pak Ustadz kita, Ustadz Hussein bin Abdul Latif, sudah menerangkan bagaimana cara membersihkannya nanti. Ya. Nah, trauma dapat dilanjutkan ke generasi selanjutnya. Maksudnya apa? Ini bukan reinkarnasi, bukan, ya. Anak yang tumbuh dengan trauma akan menjadi orang tua yang mudah marah. Maksudnya itu. Jadi diteruskan ke generasi berikutnya apa? Kalau anak yang tumbuh dengan trauma masa kecilnya, maka dia akan menjadi orang tua yang mudah marah kepada anaknya kelak. Maksudnya itu. Ya. Jadi dia akan sulit memberi kasih sayang kepada anak. Sulit hadir secara emosional, takut atau kasar kepada anak. Ini karena otak yang dibentuk trauma tidak punya peta kasih sayang di dalamnya. Hati-hati, karena memori kasih sayang tidak terbentuk dia. Ya, maka perlu pembersihan hati di situ, perlu sekali. Ya, kalau tidak dilakukan pembersihan hati segera, maka akan menjadi permasalahan yang laten nantinya. Ya. Nah, itulah sebenarnya trauma yang diwariskan itu. Dari dia jadi anak mengalami trauma, nanti diwariskan dia melakukan hal sama kepada anaknya juga gitu. Jadi bukan dosa warisan, bukan. Ya. Jadi disebut di dalam ilmu psikologi transgenerational trauma. Trauma yang melompat dari satu generasi ke generasi berikutnya, ya. Jadi artinya dari anak menjadi orang tua, maka orang tua memperlakukan hal yang sama kepada anaknya. Ya, bukan reinkarnasi, bukan. Nah, inilah makna dari hadis Nabi tentang orang tua yang membentuk anaknya, yaitu menjadi Yahudi, menjadi Nasara, menjadi Majusi, atau menjadi Islam nanti. Ini sangat tepat sekali hadis itu. Ya. Maka kesimpulan kita tentang trauma ini apa? Dari sudut pandang neuroscience, trauma masa kecil mencetak struktur otak orang dewasa. Trauma memperkuat fujur atau emosi liar sejak kecil. Trauma melemahkan takwa atau kontrol diri secara biologis. Jadi dari kecil itu sudah terbentuk tuh, ya. Bagaimana emosinya, bagaimana kontrol dirinya sudah terbentuk di situ. Kemudian trauma menciptakan keyakinan hidup yang negatif, ya. Semua negatif, perasaan negatif, ya, bukan perasaan positifnya nyaris kecil gitu, ya. Nah, berikutnya, trauma memicu pola emosi yang tidak terkendali, meledak-ledak tadi kan, ya, atau pemarah, tidak kenal kesabaran dan sebagainya. Trauma menghancurkan harga diri dan stabilitas mental, ya. Harga diri, merasa tidak punya harga, ya. Tidak punya kemampuan dan sebagainya, ya. Stabilitas mental kita juga jadi menurun, ya, mudah goyang dengan sentuhan keadaan yang sedikit saja dia menjadi goyang. Trauma membentuk masalah dewasa yang berulang kalau jiwa tidak dibersihkan. Trauma diwariskan ke generasi berikutnya, bukan secara genetika tetapi secara perilaku, ya. Perilaku anak, kemudian anak menjadi orang tua, maka orang tua melakukan hal yang sama kepada anaknya berikutnya. Itu caranya, ya. Semua ini membuktikan bahwa lingkungan keluarga adalah laboratorium pembentuk otak dan sekaligus membenarkan sabda Nabi bahwa orang tuanya lah yang membentuk keyakinan dan jalan hidup si anaknya, ya. Nah, ini adalah bagian dari trauma masa kecil. Nah, ada bagian yang menarik sebenarnya, fase kritis pembentukan karakter. Ya, tapi ini waktunya sudah habis, ya.
Karena kalau ini tidak diterangkan dengan baik, maka dia akan seperti apa ya, tidak memberikan kepahaman, ya. Maka cukup pada malam hari ini kita melihat bagaimana trauma masa kecil ini membentuk kepribadian seseorang saat dewasa. Nah, inilah bagaimana fujur tadi ada bagi setiap orang, kemudian fujur itu membentuk memori, ya, dan setiap memori itu kita perkuat dengan apa? Perbuatan-perbuatan fujur yang kita lakukan, ya, atau perbuatan takwa yang kita lakukan. Nah, nanti akan kita lihat bagaimana ini, ya, fase kritis pembentukan karakter. Tapi sekarang sudah jam 9, ini tidak kita lakukan sekarang, mungkin nanti habis lebaran, ya. Intinya adalah peta fase umur kritis pembentukan karakter. Karakter tidak terbentuk sekaligus, ia dibangun bertahap sesuai dengan fase perkembangan. Trauma dapat menguatkan struktur jiwa atau dia melemahkan struktur jiwa. Nah, ini nanti ada tadi nanti tuh bagaimana di dalam umur 0 sampai 7, bagaimana kalau dia dibangun, bagaimana kalau trauma, apa penyebabnya, apa yang dihasilkan. Nah, itu nanti lebih menarik lagi dari yang tadi, ya. Yang tadi itu berbicara secara umum, ya. Nanti dalam bagian berikutnya tadi nanti kita akan berbicara lebih khusus lagi. Nah, baru setelah itu kita akan berbicara tentang bagaimana mengotori hati itu sendiri, ya. Apanya yang kotor, ya, dan bagaimana membersihkannya. Membersihkannya sederhana nanti, sangat sederhana, ya. Nah, itu nanti insya Allah kita akan lakukan setelah bulan Ramadan nanti. Demikian Bang Yasin dan sahabat-sahabat semua, kajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan kita memasuki bulan Ramadan ini bisa menjalaninya dengan lebih baik dari Ramadan bulan lalu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.